رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. Jadi izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul 3 orang dekat dengan Nabi. Yang pertama, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang mau berselawat kepada Nabi. Siapa saja yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan yang sangat dianjurkan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatkanlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saya tanya kepada kalian, apakah kalian umat Nabi Muhammad? Apakah kalian orang yang beriman? Jika kalian orang yang beriman, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Barang siapa dari umatku yang berselawat untukku satu selawat saja dari penuh ikhlas dari lubuk hatinya, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 selawat dan Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menulis 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan. Bila orang itu tak mau berselawat kepada Nabi karena dia takut mengeluarkan suaranya, karena dia takut mulutnya kecapean, karena dia takut suaranya lebih berharga daripada berselawat, waktu namanya disebut dia dianggap seorang yang bakhil dan orang yang kikir. Dan yang kedua, orang yang dekat dengan Nabi mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim juga dapat jaminan untuk dapat kita masuk ke dalam surga. Siapa saja yang mengangkat anak yatim dari 2 muslim, bapak dan ibunya, untuk kita ajak makan, untuk kita ajak minum, Allah langsung memberi kita surga dan Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga, kecuali dia berbuat dosa yang tiada dimaafkan. Bahkan orang yang pertama masuk ke dalam surga, aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga dan aku melihat seorang wanita yang mendahului aku. Aku bertanya kepadanya, mengapakah kamu begitu dan siapakah kamu sebenarnya? Dia menjawab, aku adalah wanita yang masa hidupku aku menolong anak yatim, membantu anak yatim, memberi dia makan, memberi dia minum. Aku tidak akan takut hartaku kehabisan.
Dan yang ketiga, orang yang dekat dengan Nabi, penguasa yang adil. Kedudukan pemimpinnya amat penting, namun pemimpinnya ideal adalah pemimpin yang berlaku adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa zilluhu imamun adilun. Ada 7 golongan orang yang adil. Pada hari itu dia dinaungi oleh Allah. Pada hari itu tiada naungan kecuali dari Allah. Pada satu di antara mereka yaitu pemimpin yang adil. Allah sangat mencintai kepada pemimpin yang adil, bukan hanya dekat dengan Rasul tetapi juga dekat dengan Allah. Bila orang itu berbuat zalim, dia membodohi rakyat, menipu rakyat, mengorupsi uang kampung, Allah sangat membenci melihatnya dan Allah mengharamkan surga atasnya. Jadi kesimpulan ulun tuan pada malam hari ini, yang pertama, jangan kalian takut untuk berselawat. Jika kalian berselawat satu saja, Allah akan berselawat kepadamu 10 selawat, dan Allah akan mengangkat 10 derajatmu, dan Allah akan menulis 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan. Dan yang kedua, pengasuh anak yatim. Kamu jangan takut hartamu kehabisan untuk anak yatim, dan jangan takut kamu memberi dia tempat tinggal, maka Allah akan membalas apa yang kamu perbuatkan kepadanya. Dan ketiga, penguasa yang adil. Allah sangat mencintai kepada penguasa yang adil. Allah bukan hanya dekat dengan Rasul tetapi juga dekat dengan Allah. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.